Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah nanti juga akan kita dengarkan tausiah ataupun ceramah subuh yang kali ini menurut jadwal akan disampaikan oleh Muhammad Faiz, berhubung dan dihubungkan karena sesuatu hal beliau tidak bisa datang atau hadir. Seperti malam tadi ya Bu, berhubung dan dihubungkan cuaca tidak bagus, pesawat tidak bisa mendarat, sehingganya Al-Ustaz kita tidak bisa hadir. Kalau ilek mungkin tidak. Tapi kita sebagai umat muslim berprasangka baik saja. Kan begitu? Walaupun Ustaz tidak datang, tapi di sini ceramah, cigo penceramah sekaligus. Iya Bu? Hebat tuh Masjid Arafah. Gagal satu, tumbuh 1000. Perjuanganku nomor kok kepada anak-anak kami yang malam ya, supaya bersemangat lebih giat untuk menjadi pendakwah unggul. Anak pernah dia terhubung lagi asuh absen kalau lah diambil semua juga pegawai ASN kalau absen dan diambil dia keluar, dia di mall. Kali pangan itu. Kalau kau mengece Allah lebih lah babiak muncul ke orang kayak di kampung lah babiak muncul dari uang. Tapi tetap nak terima dan nak digo di sasarannya keribangan. Itu Bu pembuktiannya indah seiring malam juara bahro. Di rumah tidak ada penekanan, peninjauan, ibaratnya lebih ayam jelek. Kau makan lah, kau indah lah, kau dipatung lah, baik itu aja lain. Kadang-kadang kalau mau sabui mabuk, perang orang kambo jadi Tapi yang mau nak menyebut emak-emak di siko, tidak sana di siko, dan tidak di kampung baru. Di tempat-tempat lain kambing tidak pulang Bu, cara keluarganya mencari kepada pulang kambing tidak pulang kambing lingkui mencari itu. Tapi kau anak tidak pulang tidak bertanya kau aneh Bu, tapi untunglah tidak di kampung baru Bu. Ya Pak, kalau di kampung baru, kok tiba bagi orang rumah menyarap kesehatan bagi ke partai kok dia. Bilangnya kamu bangi ayo. Tapi kau perlu perhatian gitu, jangan sampai kanak gitu. Kadang-kadang itu boh. Kalau kanak cucu jangan sampai kanak cucu gitu. Bu, ambo ingian saya buang.
Kalau namo kadang malah tibo di kantor polisi bo, mau mengurus kelakuan baik kecil urangan. Dah keluar bo. 2 tahun lah mulai dia percobaan. Baru keluar. Tapi lah mau kejian waktu nan minggu pertama. 99% diterima nyo bakal jobo. Nyo minta persyaratan kelakuan baik. Ndak kedua. Baru ndak kedua. Orang main narkoba bo. Nyo ndak tahu bu. Nyo telepon dek kawan eko. Tolong bang cia, bono to bang kemengke. Dek awak orang kau jujur, polos. Iyo lah baturi kawan kau kan PE tadi. Kira awak tiba di tempat abang kau. Orang sedang pengerebean. Tak bau lu awak jadi. Padahal ada satu dong. Tapi kalau kini kan bo sata tidak sata angkat terus. Di kantor polisi berikan keterangan. Namo lama suak. Kelemahannya waktu itu inyo ndak nyocek doh. Alhasil tercatat inyo lah di alamu celo daftar pengawasan atau namanya pokoknya dipantau oleh pihak tu sehingga dalam pengurusan SKCK-nya tadi nggak bisa kedua nama para sayang itu 99% ini gol bu diterima bakal jual di perusahaan. Bayangkan bu, saya yang rugi bu, saya yang rugi. Awak rugi kan? Itulah bu. Ambo pun tak mengecek utang pengalaman yang langsung baru bulan petang ambo terima pak. Padahal orang mencari karajo pak. Samu payah mencari apa gini ya. Ibaratnya rumah makan mah mungkin murah mencari rumah lain. Padahal mencari karajo. Senek saja bu. Oh ada satu dong. Tapi si masuk di kelompok tu, orang tu sedang digerebek bu. Ambo nak mengecek si A si B tu bu Kau pengalaman yang ambo terima bu. Kau nyata aku mah bu. Nah, jadi ibu, papa inginlah karena cucu awak ya. Sayang karena bu, sayang karena cucu bu tak dipitih itu dia bu. Perhatian bu. Kalau pitih sampai kalung ibu sadion mah seminggu ludes. Tapi kalau perhatian dan kasih sayang ibu doa karena ibu insya Allah mudah-mudahan meninggal nenek tidak ada orang kalau merangan awak dulai je. Itu dah bu. Yo kalau mintuo tentunya tidak usah terlalu tajam namanya cik. Mintuo je minantu ibaratnya abu dek itu. Karena kecik mintuo minantu mundur. Tak bisa lo pakai reh doh. Hanya harus tahu tingkah mah, harus tahu tingkah, harus tahu lo posisi di mana. Tapi kalau nan mintuo, kalau sebaliknya dia sama orang tua waknya, nyoma jana yang baca tu. Tapi kadang kebacaan kini ndak bu. Apa lo mak kau bilang saya keden celah. Baru kau kena jak, baru kau cerai kau je. Lah, kecil orang awak di kampung bu. Tambong kok tak jagai, je. Nyo bayar maragak rancak di bini aku, nanti hiu cinta jo jadi itu alai. Allah telepehan dan biar orang nangis. Oke, sumbangan untuk masjid dari pesantren Ramadan 900 sampai 2.000 rupiah. Kalau mau tagih ini jadi tunggu panjang kok. Nah, malam tadi yang mau ingin bagian ceramah aja boleh malam tadi. Enggak, wajib dong. Kecil. Kalau pengajian Pais gini gitu minta si wajib. Kadang-kadang ambo beko ceramah beko sedang ceramah. Ambo be mana ko ibu hilang cece. Aje mah hilang ambo saya 3 orang. Atul nah. Ati ko tunggu. Akapur gitu sadone. Lalu itulah bu, mohon maaf ibu orang tua ambo bukan ambo menasihati tidak. Ambo cuma mengingatkan. Yang ambo lihat, ambo alami, ambo hati. Kau pengalaman sangat berharga. Jadi kan anak cucu itu bu, itulah. Oke bu, kepada Bu Aci untuk bisa memberikan tausiah di pagi ini. Silakan Cik.
Nah, disabut saya nama nak dapat nak buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak kami yang senantiasa mau duduk di masjid, mudah-mudahan diberi pahala yang dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kami yang juga meluangkan waktunya di sela-sela kerja yang berat dari pagi sampai pagi lagi ibu ya. Jadi istirahat awal rancak di masjid. Di samping yang dapat pahala awal istirahat dulu badan awal. Kalau di rumah lah istirahat lalu ya. Kalau di masjid istirahatnya sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kami yang masih setia, kami sudah kemarin sudah penutupan minggu, penutupan pesantren Ramadan. Ini yang masih setia ini, ya, yang masih setia, yang ada nilai-nilai Islamnya, yang masih melekat pada dirinya, dan motivasi dari orang tua. Yang lainnya mungkin kelelahan. Mudah-mudahan besok mereka kembali ke masjid kita ini. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua, sebagaimana yang dikatakan oleh protokol tadi, bahwa sebenarnya adalah faiz, cuma faiz ada daurah, ya, jadi dia tidak berkesempatan hadir untuk pagi ini. Baiklah kita gantikan, mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahmul akhi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aktsarakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi ibu-ibu kalau sangko-sangko kan banyak nah. Bapak nak datangnya, mungkinnya ada sangko baik, mungkinnya sedang damang, mungkin adanya sedang sakit, ya, mungkinnya sedang ada keperluan, itu sangko baik. Tapi ada orang sangko buruk, bangal, hadir jalinnya lawannya teman, ya kan, lawannya teman, coba sungguh mah, turun sanang baca kah gitu. Ada yang prasangka yang baik, ada prasangka yang buruk.
Jadi kalau sangko baik itu berpahala. Kalau sangko buruk berdosa, Bu. Ya, sangko buruk. Misalnya orang yang lihat ke rumah awak, nah, sangko baik wak, oh mungkin mencari alamat. Kalau sangko buruknya, itu aku lu nak kali tanya ke rumah awak, oh gitu kan? Lu kali tanya aku, bilang lo pena awak. Ah itu sangko buruknya. Kadang ibu tu mali seorang awak kadangnya. Dia berjalan ke pasar mali awak kayaknya nak. Aduh sangko buruknya kadang gitu. Mana lah buat diri yang itu, oh orang salah aku pernah. Tapi kalau misalnya orang sangko baik, mungkin namanya, oh sedang banyak. Jadi ibu di sini kita dilarang oleh Allah untuk berprasangka. Kau berprasangka awak yang induk selajan yang ustaz nak tiba mungkin ustaz tu kehujanan ada tu payung itu salah daripada sakit lagi kan pandai perasaan rupanya ibu kalau menurut ilmu kesehatan kejiwaan awak kan terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa awak tak nampak kan, raga awak nampak. Jadi kalau sakit jiwa awak, raga awak sakit, ya boleh mah. Dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cerdas. Jadi berhubungan selalu. Ketika perasaan awak kan naik, badan awak langsung lemah, kolesterol naik, darah tinggi naik, sehingga badan awak gemetar, kadang-kadang jatuh badannya. Makanya penting bagi kita ibu-ibu menjaga perasaan. Ibu-ibu kok nang banyak tengok perasaan. Kalau apa beda, nyonak tu rasa sedek jodoh, pakai akal. Beda jawab, ya. Jadi ibu-ibuku banyak perasaan namanya. Kalau apa-apa awak agak rasional. Itu makanya ya Allah dan Nabi menetapkan yang bisa menjatuhkan talak itu adalah laki-laki. Karena laki-laki itu rasional, yang pikiran dulu baik dulu yang pikirannya. Kalau awak sikut terus sebentar minta talak, cara yang deh, terus bantah. Kalau bapak ini namamu dong, pikiran. Lagi timbang-timbang, baru kalau memang tak bisa, baru dia tuan talak. Kalau kadang terus bantah. Ya, apalagi ibu-ibu muda ya. Kalau ada ibu-ibu muda cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih mengenal orangnya kita masih mengenal siapa laki-laki yang bersama kita. Jadi kalau ada jatuh talak di tahun pertama atau kedua atau ketiga pernikahan, itu sebenarnya emosional saja. Alurnya pikiran ibu-ibu boleh ya. Emosional. Tapi kalau tahun-tahun berikutnya mungkin Allah tak tahu itu mungkin kan. Jadi kalau setahun 2 tahun pernikahan, kalau ada anak-anak yang masalahnya, itu masih mengenal calon suaminya yang orang lain kan orang lain suami itu orang lain yang dinikahkan dengan kita dengan akad ya, dengan perjanjian, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan wali. Itu. Jadi kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu baru perkenalan. Jadi ibu yang pertama awak dilarang untuk berprasangka. Yang kedua, wala tajassus kalau bahasa Arab tajassus. Nah, boleh mencari kesalahan orang loh. Tajassus namanya. Ya, orang tak salah. Dicari-cari dulu kesalahan orang. Ya, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Mencari kesalahan itu tak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan mengejekkan seorang orang lain.
kalau bahasa awaknya bu bagunjian ya, walayak tak ba'dukum ba'dha, dan salah seorang mengatakan orang lain. Nah, kalau tadanga ada orang itu sakit hatinya, itu bagunjian namanya. Tapi kalau kecian orang nak sakit hatinya tu tak bagunjian namanya. Atau kecian orang sebenarnya tak itu tu, itu fitnah namanya. Nah, jadi itu di sini dilarang untuk bergunjing, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya kadang-kadang yang lama mengicik itu kalau mengicik orang, iya ibu, iya bertambah-tambah lu kumpul seketik Allah, tambah banyak icik warna. Jadi itu dilarang ibu, bukan dilarang oleh hukum negara saja, ya. Hukum sosial saja, tidak hukum masyarakat. Memang Allah melarang wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan seseorang mengatakan orang lain ya yang tidak senang dia mendengarnya, kalau kadang-kadang dia nak senang itu namanya bagunjian. Nah, dia bagunjian. Ayuhibu ahadukum ayakula lahmun akhi. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah menjadi mayat? Jadi kalau awak bangun yang ibu sama cuma makan daging yang saudara awak telah jadi mayat, ya. Fakari tunggu, hendaklah kamu jijik dengannya. Kira-kira oleh jijik ibu tu makan daging yang saudara, tapi lah jadi mayat saudara awak. Sadang menggigit orang selesai, jijik kan? Ikut tak ada bangun yang sama jo. Memakan daging saudara kita yang sudah menjadi mayat. Mereka itu, ya. Rasulullah pernah suatu kali yang kata kepada Aisyah, Aisyah mau kemana? Mau pergi walimah, mali orang berpesta, ya. Itu kecil Nabi, dan di jalan, elok-elok di jalan. Supaya lima kodak pun cukup bengko kap pulang bengko isi bengko mau itu dua ini supaya tak mengecek orang. Lo kadang-kadang kan ada dosa sampai baralik kena. Iya, kan ada kota kampus yang belum ada kadang kadang kan itu mampu macam-macam lah. Nampak baju orang rancang, nampak baju orang turun. Itu namanya mantu apa? Menjaga mantu yang payah. Banyak saja ya halaman dan rintangannya. Jadi Aisyah setelah bayi itu kan bayi beralih walimah namanya. Pulang walimah sesuai nasihat Nabi tadi, menjuang tu disiain pulang tu supaya nak mengecek saya di jalan kok. Rupanya di jalan berpapasan tu pulang. Tapi kok ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Menjauh itu adalah yang bisa menyakitkan hati orang mendengarnya. Ada Aisyah kok. Jadi ibu di rumah kejadian Nabi, Aisyah coba kamu buang yang air yang kamu telan, yang kamu masukkan dulu tadi, buang. Tubuhnya buka-buka dan yang kamu. Itu demikiannya Nabi. Jadi kalau awak mengincian orang, walaupun tak awak kincian langsung, dia awak sini, kalau macam kayak misalnya itu langsung rupanya. Ya, karena dia seorang nabi, dia pelajaran ke istrinya langsung. Keluarlah dari yang membuka-buka. Itu biasanya nabi. Kalau awak bangun dia mengincian orang, maka sama kita dengan memakan daging saudara yang sudah menjadi mayat, jijik waktu. Jadi baca caranya memang susah dulu untuk tidak mengincian orang payah, susah sekali. Ya, bagaimana ibu lah caranya untuk menghindari adanya gunjing. Kadang tu datang ke rumah awak ibu, ini tahu sana-sana
ya kadang datang ke rumah awak. Jadi bahagianya ibu-ibu menghindari itu terserah ibu, ya. Nah, jadi itu larangannya. Fakar itu kan hendaklah kita jijik dengannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Punya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian di ayat berikutnya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi awak ibu dasarnya satu keluarga awak itu. Jadi kalau ada saudara awak yang mendapat musibah atau ada saudara awak yang memang kekurangannya, dapat dibantu. Karena awak satu keturunan sebenarnya. Cuma di awak lah berkembang saja, ya. Jadi kalau ada orang sakit bagikan salah, ya, tidak akan kurang rezeki kita, bahkan akan bertambah. Seorang laki-laki itu maksudnya dari Nabi Adam, seorang perempuan itu dari Siti Hawa, itu maksudnya dalam ayat ini, ya. Min zakari wa unsa, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian jadikan dia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, karena awalnya adalah suku-suku bangsa-bangsanya. Gunanya lita'arafu, supaya kita saling mengenal, ya. Jadi ada bangsa Arab, ada bangsa Eropa, bangsa Asia, itu gunanya awak saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang bagaimana? Orang yang takut kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, takwa itu, ya. Memang bahwa takut kepada Allah, ya, sehingganya takwa itu kita peroleh. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi dalam ayat ini ada beberapa kesimpulannya, bahwa kita orang-orang beriman disuruh menjauhi beberapa perkara. Yang pertama prasangka, terutama prasangka yang buruk. Kemudian bergunjing, ya, sebelumnya bergunjing tajasus, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi yang pertama tadi prasangka, yang kedua mencari kesalahan, yang ketiga bergunjing, ya. Nah, jadi kenapa ini dilarang? Ada dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Karena dia akan memudaratkan, ya, memudaratkan bagi kita maupun bagi orang yang kita gunjingi, kita cari kesalahannya, akan mudarat jadinya, ya, akan merusak jiwa dan badan. Kemudian dalam ayat 13, ya, kita disuruh untuk saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Karena kita satu keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Selanjutnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi yang tidak pakai tinggi doh, yang tidak pakai rancak doh, ya, tapi yang paling bertakwa. Ya ibu, mungkin hanya itu yang kita sampaikan. Semoga kita jadi orang-orang bertakwa dan menjauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah itu, ya. Kalau kita sudah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa, sehat lahir dan batin. Ya, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ustazah kita yang memberikan tausiahnya dalam kita
kita bersama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memang faedahnya untuk kita semua. Baik, dapat kami sampaikan untuk infak masjid terkumpul semuanya 1.068.000 rupiah, termasuk dari infak dari pesantren Ramadan tadi. Dan juga untuk infak anak yatim 122.000 rupiah. Alhamdulillah malam tadi juga kita sudah membagikan dana anak yatim. Alhamdulillah itu ya, sudah kita bagikan ke anak-anak kita. Jadi pesan kita sebagai pengurus bagi anak-anak yang menerima yang uang anak yatim semalam, gunakanlah uangnya dengan sebaik-baik mungkin. Oke Bu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan hadirnya. Saya mohon maaf, saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jago jiko kan. Yuk. Iya, ya Pak. Ya, enggak ada. Gede gini mau. Eh, lampu bilang nih. Ini kan enggak ngasih apa?